Oke, kita review ya tentang konsep nilai waktu dari uang. Perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Kalau bunga sederhana kalian lihat ya, untuk perhitungan bunganya 10.000 dikali 9%, bunganya jadi 900. Saldo akhir tahun pertama 10.900. Pada tahun kedua ngitungnya tetap 10.000 kali 9%, bunganya 900. Saldo akhir tahun kedua dari 10.900 tambah 900, 11.800. Sampai tahun ketiga seperti itu. Beda sama bunga majemuk. Kalau bunga majemuk 10.000 kali 9%, bunganya 900, saldo akhir tahun pertama 10.900. Nah, untuk menghitung bunga tahun kedua itu dari saldo akhir tahun pertama 10.900 kali 9%. Ketemu bunganya 981. Saldo akhir tahun kedua 10.900 ditambah 981, ketemunya 11.881. Begitu seterusnya ya. Rumus untuk menentukan nilai masa depan. FVF N, I faktor nilai masa depan untuk N periode pada suku bunga I. N itu periode, itu adalah suku bunga. Variabel-variabel fundamental. Ada 4 variabel yang mendasari ya, nilai sekarang, bunga, periode, dan nilai masa depan. Maksudnya seperti ini, misalnya kalian mendepositokan saat ini, itu berarti nilai sekarang. Saat ini 1 juta, 5 tahun lagi nilainya jadi berapa, itu nilai masa depan. Atau kalau dibalik, misalnya 5 tahun lagi kalian pengen punya uang 10 juta, berarti sekarang ini kalian harus deposito berapa. Masalah jumlah tunggal itu nilai sekarangnya hanya sekali ini, misalnya tahun ini deposito sekian, 5 tahun lagi jadi berapa, itu adalah jumlah tunggal. Beda sama nanti anuitas, tapi akan dibahas di slide berikutnya. Nilai masa depan dari jumlah tunggal, FV sama dengan PV, VVF N, I. FV nilai masa depan, PV nilai sekarang, FVF faktor nilai masa depan untuk N periode pada suku bunga I. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya diketahui nilai sekarangnya 50.000, misalnya sekarang kalian depositokan 50.000, bunganya 11%. Jangka waktunya 5 tahun, berarti N-nya berapakah nilai masa depannya. Jadi misalnya sekarang ini kalian deposito 50.000 dengan bunga 11%, 5 tahun lagi nilainya jadi berapa. Nah, itu cara ngitungnya nilai masa depan sama dengan PV, VVF N, I. Nilai masa depan sama dengan nilai sekarangnya 50.000 dikalikan VVF N itu periode, itu 11% itu bunga. 50.000 dikalikan 1,685506. Nah, VVF 5,11% ini kalian harus melihat di tabel ya. Lihat tabel 6 strip 1. Jadi kesimpulannya nilai sekarang itu 50.000, kalau kalian deposito 50.000 dengan bunga 11%, jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun lagi nilai uang tersebut akan jadi 84.253. Cara lihat tabelnya, periodenya tadi 5, bunganya 11. Nah, ini caranya ya. Periodenya 5, bunganya 11. 1,68506. Nilai masa depan dari jumlah tunggal. Saat ini sekarang kalian mendepositokan 250 juta dengan bunga 5%, jangka waktunya 8. Berapakah nilai masa depan? Ini maksudnya gini soalnya ya. Soalnya itu Commonwealth Edison Company mendepositokan 250 juta pada Norton pada awal 2007, akan selesai 31 Desember 2010. Berapa nilai deposito ini pada akhir tahun keempat jika suku bunganya adalah 10% yang dimajemukkan secara setengah tahunan. Nah, di soal akan disebutkan bahwa 4 tahun, tapi karena dimajemukkan setengah tahunan, bunganya itu dikasihkan setengah tahunan, berarti jumlah tahunnya dikalikan 2. 4 kali 2, 8. Makanya di gambar ini kan N-nya sama dengan 8. Terus habis itu bunganya kan 10% itu 1 tahun. Kalau diberikan setengah tahunan berarti 5%, makanya I-nya jadi 5%. Rumusnya sama kayak tadi ya, nilai masa depan sama dengan nilai sekarang 205 juta dikalikan FVF
N-nya 8, bunganya 5%. Lihat tabel 6 strip 1. 250 juta dikalikan 1,47746. Ketemu 365 juta. Udah. Kita lihat bagaimana cara ngeliat tabelnya. Ingat-ingat ya, I-nya 5, N-nya 8. Nah, ini kalian lihat yang di kolomnya bunga 5%, periodenya 8, ditarik ke kanan, ketemulah angka 1,47746. Bisa ya. Nilai sekarang dari jumlah tunggal. Kalian lihat kalau misalnya kalian ini ya, caranya kayak gini. Periode pertama 1 plus I pangkat N itu 1 ditambah bunganya 9%. Karena ini periode pertama berarti pangkat 1. Present sama dengan present value 0,91743. Caranya gimana nanti kita lihat di tabel berikutnya. Periode kedua 1 plus I pangkat N sama kayak tadi ya, 1 ditambah 9%. N nya karena periode 2 makanya pangkatnya 2. Nah, cara ngeliat tabelnya ini kalian lihat yang di kolom 9%, periode 1 0,91743, periode 2 0,84168. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai kalkulator, itu kalian bisa pakai cara yang ini. 1 dibagi sama 1,09, nanti ketemunya akan sama 0,91743. Nah, kalau periode kedua 1 dibagi 1,09 pangkat 2, nanti ketemunya 0,84168. Itu kalian kalau pakai kalkulator. Tapi kalau pakai tabel, caranya lihat tabelnya ini. Tabel 6 strip 2 halaman 332. Jadi kalian kalau baca tabel jangan lupa baca judul tabel di atas. Jumlah tunggal, jumlah tunggal atau anuitas biasa atau anuitas jatuh tempo. Nah, kalau bentuk tunggal nilai sekarang atau nilai masa depan itu harus diperhatikan. Berikutnya PV sama dengan FV, PV, FN, I. Nilai sekarang sama dengan nilai masa depan. Faktor nilai sekarang untuk N periode pada suku bunga I. Ilustrasi 6 strip 11. Kalian bisa lihat contoh soalnya di buku ya. Jadi untuk nilai masa depannya 84253, bunganya 11%, periodenya 5. Berapakah nilai sekarang? Jadi maksudnya kayak gini. Misalnya kalian 5 tahun lagi pengen dapat uang 84253 dengan bunga 11%, maka saat ini kalian harus mendepositokan uang berapa? Kalian harus mendepositokan 50.000 biar 5 tahun lagi kalian bisa dapat uang 84253. Caranya gimana? Kalian lihat rumusnya, nilai sekarang sama dengan nilai masa depan 84253 dikalikan PVFN, I. PVFN nya udah diketahui 5, I nya 11%. Lihat tabel 6 strip 2. Ini ya. Dah 11%, periodenya 5, ketemu 0,59345, sama kan 0,59345. Bisa ya baca tabelnya. Oke, next ya. Ilustrasi 6 strip 12. Jika diketahui bahwa nilai masa depannya 2000, periodenya 3, bunganya 8%, berapakah nilai sekarangnya? Nilai sekarangnya sama dengan 2000 PVF N3, bunganya 8%. 2000 dikalikan 0,79383, ketemu 1587. Ini juga lihat tabel. Jadi kalau 3 tahun lagi kalian pengen dapat uang 2000, berarti sekarang kalian harus mendepositokan uang sekitar 1587,66. Nah, ini baca tabelnya tadi berapa? N nya 3, bunganya 8. Dah, kalian lihat periode 3 ditarik ke kiri, yang kolom bunga 8%, ketemu 0,79383, sama kan 0,79383.
ya, gitu ya, bisa ya. Yang berikutnya adalah mencari variabel yang tidak diketahui lainnya dalam masalah jumlah tunggal. Jadi ini nilai sekarangnya diketahui 47.811, nilai masa depannya diketahui 70.000, bunganya diketahui 10%. Yang dicari adalah periodenya. Kalian bisa melakukan dengan dua metode, yaitu metode dengan pendekatan nilai masa depan atau pendekatan dengan nilai masa sekarang. Kalau dengan masa depan sama dengan FV sama dengan PV, VVFN, 10%, karena N-nya kan masih dicari. FV sama dengan nilai masa depannya kan 70.000 sama dengan PV. PV itu nilai sekarang 47.811, VVF N, 10%. N-nya dicari, bunganya 10%. 70.000 dibagi 47.811 ketemu 1,46410. Nah, itu kalian cari periodenya tadi kan masih dicari kan. Bunganya udah diketahui 10%. Jadi kalian lihat yang di kolom 10%, tarik ke bawah, cari angka 1,46410. Nah, udah ketemu kan? Nah, itu kalian geser ke kanan, periodenya ketemu berapa? Periodenya 4. Jadi udah diketahui bahwa N-nya ketemu 4. Kalau pakai pendekatan nilai sekarang, nilai sekarangnya udah diketahui tadi 47.811 sama dengan nilai masa depannya 70.000, PVFN, 10%. N-nya dicari, bunganya 10%. 47.811 dibagi 70.000 sama dengan 0,68301. Bunganya udah diketahui 10%, kalian tarik ke bawah, cari angka 0,68301, tarik ke kanan, ketemulah periodenya 4. Kesimpulannya, walaupun kalian mencari dengan pendekatan nilai sekarang maupun pendekatan nilai masa depan, hasilnya akan tetap sama. Perhitungan suku bunga, ini nyari suku bunga ya. Kalau tadi kan nyari N atau periode. Nah, ini diketahui bahwa nilai sekarangnya 800.000, nilai masa depannya ketemunya 1.409.870, N-nya 5, bunganya sedang dicari. Sama seperti tadi, bisa dilakukan dengan dua pendekatan nilai masa depan maupun pendekatan nilai sekarang. Pendekatan dengan nilai masa depannya udah diketahui 1.409.870 sama dengan nilai sekarangnya 800.000, FVF N-nya 5, bunganya I masih dicari. VVF 5, I 1.409.870 dibagi 800.000 ketemu 1.706.234. Nah, tadi kan ini periodenya udah diketahui. Nah, kalian cari yang periode 5, tarik ke kiri, cari angka yang sama 1,7623, udah ketemu kan? Kalian tarik ke atas, bunganya berapa? 12%. Gitu ya. Ini sama ya caranya kayak gitu. Nilai sekarang, pakai pendekatan nilai sekarang, 800.000 sama dengan nilai masa depannya 1.409.870, PVF 5, I, I-nya dicari, ketemu 0,56743. Periodenya udah diketahui 5, kalian tarik ke kiri, cari angka yang sama 0,56743, tarik ke atas, bunganya berapa? 12%. Anuitas itu bayangkan kayak kalian cicil sepeda motor, jangka waktunya sama, pembayarannya selalu sama. Jadi misalnya 1 bulan kalian bayar sepeda motor 500.000, setiap bulan kan kalian harus bayar 500 sampai jatuh tempo. Itu adalah anuitas. Nah, sekarang kita bahas anuitas ya. Beda ya, yang bentuk tunggal itu hanya 1 kali. Misalnya kalian deposito hanya 1 kali, 5 tahun lagi jadi berapa. Tapi kalau anuitas, kalian setiap periode kalian mendepositokan jumlahnya sama. Sampai berapa tahun itu jadi berapa. Itu anuitas. Nah, ini ada soal. Kita cari nilai masa depan. Diketahui bahwa R-nya atau pembayarannya adalah 5.000. Dan I-nya bunganya 12%, periodenya 5 tahun. Kalian lihat rumusnya. R, VVFOA, N, I. R-nya 5.000 udah diketahui, VVFOA, N-nya 5, jadi kalian lihat periode 5, terus bunganya 12%, di kolom 12%, ketemulah 6,35285. 5.000 dikali 6,35285, 31.764. Kayak gitu ya, bisa ya.
Nah, ilustrasi 6-20. Ini udah diketahui periodenya 6, bunganya 5%, R-nya 75.000. Caranya sama kayak tadi ya. 75.000 dikali VVF-OA N,1. Ini kalian buka tabelnya, ketemu 510.143. Bisa ya? Nah, ini ada yang salah ya. Saya jelaskan aja nanti di video berikutnya. Saya salah tulis.